Diam sebentar ya Bang. Semoga aja kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazrul Aditya dengan NIM 03191064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi uji tarik dari material teknik program studi teknik mesin angkatan 2019. Di sini materinya adalah uji tarik atau bisa kita sebut dengan tensile test. Secara singkat, uji tarik itu merupakan metode yang dipakai untuk menguji kekuatan suatu bahan material. Pengujian uji tarik dilakukan dengan memberikan beban atau gaya yang berlawanan arahnya. Seperti kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar uji tarik yang mana memiliki spesimen pendukung utama yang terdiri dari bagian kerangka, mekanisme mencekam spesimen benda uji, dan sistem penarik, serta mekanisme untuk mengukur. Hasil dari pengujian tarik penting. Mengapa? Karena hasil dari uji tarik ini dapat memberikan hasil dari suatu kekuatan material yang diujikan yang nantinya bermanfaat bagi bidang rekayasa dan teknik di desain produk. Yang selanjutnya ada sifat-sifat mekanik. Sifat-sifat mekanik sendiri ada kekuatan yang dimana kemampuan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan komponen rusak atau patah, ada kekerasan, kemampuan untuk komponen tahan terhadap pengikisan, goresan, identitas. Yang ketiga ada elastisitas, kemampuan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis tanpa kerusakan sedikit pun. Yang keempat ada kekakuan, kemampuan untuk menerima ketegangan tanpa menyebabkan perubahan bentuk. Yang kelima ada kelelahan, kemampuan untuk menerima tegangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang keenam ada ketangguhan, kemampuan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan kerusakan. Yang ketujuh ada kemuluran atau elastis, kemampuan untuk menerima beban konstan secara terus-menerus. Yang keempat ada kekenyalan, kemampuan untuk menerima tanggangan tanpa perubahan setelah tegangan yang dihilangkan. Dalam uji tarik terdapat spesimen. Spesimen ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk plat dan bentuk silinder. Untuk bentuk plat sendiri maupun bentuk silinder memiliki ukuran di mana merupakan standar dari pengujian tensile test sendiri. Dalam standar yaitu ASTM E8. Untuk bentuk plat sendiri telah diatur panjangnya berupa 2 inci atau kalau dikonvertkan ke milimeter 50,8 dan dimensinya sendiri 12,7 mm dan area cekamnya sendiri sebesar 19,05 mm. Untuk spesimen bentuk silinder sesuai standar ASTM E8 ukuran panjangnya memiliki 50,8 mm sama seperti bentuk plat. Untuk diameternya memiliki 12,7 mm. Yang berbeda di sini hanyalah memiliki fillet atau potongan di mana tidak sama dengan bentuk plat. Jadi dalam bentuk silinder ujung-ujungnya berbentuk bulat, tidak kotak. Untuk melakukan sebuah praktek uji tarik atau tensile test, kita membutuhkan yaitu mesin uji tarik itu sendiri. Yang kedua ada spesimen uji tarik, di mana spesimen uji tarik ini dibuat dengan diameter dan ukuran yang sesuai standar berupa ASTM E8. Dan yang ketiga adalah alat ukur untuk mengukur hasil dari uji tersebut. Ataupun kita bisa melihat dari grafik jika mesin uji tarik itu tersebut terhubung secara otomatis ke dalam komputer. Dalam melakukan praktek tensile test terdapat beberapa prosedur, diantaranya nomor 1 spesimen yang digunakan merupakan baja dengan karbon rendah. Yang kedua ukur panjang dan diameter spesimen uji yang dipakai.
Yang ketiga, siapkan mesin uji tarik yang digunakan. Yang keempat, letakkan spesimen uji pada pencekam. Yang kelima, operasikan mesin uji tarik dan catat diameter spesimen uji setiap penambahan panjang. Yang keenam, catat beban yang diterima spesimen yang dapat mengakibatkan spesimen mengalami pengecilan diameter. Yang ketujuh, catat beban maksimal yang diterima spesimen uji sehingga mengakibatkan spesimen patah. Yang ke-8, keluarkan spesimen dari mesin uji tarik. Yang ke-9, ukur panjang spesimen setelah pengujian tarik. Yang terakhir adalah mengukur spesimen uji setelah dikeluarkan dari mesin uji tarik yang mengalami necking atau patah. Untuk menganalisa atau mengolah sebuah data yang kita ambil dari pengukuran tensile test, kita membutuhkan sebuah persamaan, yaitu persamaan regangan dan tegangan. Untuk persamaan regangan sendiri dirumuskan dengan epsilon. Epsilon sama dengan epsilon berupa besar regangan sama dengan Li. Li adalah panjang mula-mula dalam bentuk milimeter dikurang L0. L0 per L0 kembali. L0 merupakan panjang akhir dalam satuan milimeter. Ini rumus kasarnya sehingga sama dengan delta L per L0. Delta L ini adalah pertambangan panjang dalam satuan milimeter. Kalau tegangan sendiri merupakan variansi sama dengan F. Variansi sendiri di sini merupakan tekanan dalam satuan PSI ataupun MPa. Sama dengan F. F di sini beban yang diberikan dalam satuan Newton ataupun lb per A0. A0 di sini adalah luas penampang bahan sebelum dibebani dalam satuan in kuadrat atau meter kuadrat. Dalam pengujian tensile test atau uji tarik, terdapat beberapa jenis patahan. Yang pertama adalah pola patahan ulet. Pola patahan ulet memiliki karakteristik berserabut dan gelap. Kenapa patahan ulet? Karena patahan ulet lebih disukai. Karena jelas bahan ulet umumnya lebih tangguh dan memberikan peringatan lebih dahulu sebelum terjadi kerusakan sehingga pengamatan bisa dilakukan lebih detail menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscope. Di sini terlihat gambar satu patahan ulet seperti ini, patahan ulet tinggi dan patahan ulet sedang. Dan untuk gambar uji hasil atau spesimen yang telah diuji dari uji tarik untuk patahan ulet seperti ini. Yang kedua ada patahan getas. Pola patahan getas memiliki karakteristik permukaan berbutir dan terang. Perambatan retaknya tegak lurus dengan arah beban yang diberikan. Patahan ini memiliki permukaan yang bercahaya dan mulus serta tidak memiliki pola-pola yang mudah dibedakan. Untuk gambarnya sendiri, ini ada di gambar satu untuk gambar patahan getas seperti ini. Untuk gambar setelah uji spesimennya seperti ini. Jadi pola patahan getas itu rata tidak memiliki jenis-jenis seperti patahan ulet. Yang terakhir ada contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal sebatang kawat mempunyai logam yang kekuatan putusnya 400 MPa. Kuletan yang dinyatakan dalam produksi penampang adalah 30%. Yang ditanyakan adalah hitung tegangan regangan sebenarnya saat putus. Jadi diketahui dulu ikat sama dengan S-nya 400 dan R-nya sebesar 30%. Dirubah saja 30
per 100. Jawab. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tegangan dan regangan. Ya, jadi yang dicari pertama adalah menghitung gaya saat benda uji putus. Rumusnya adalah S per P per A0, dimasukin angkanya 400 satuannya MPa dikalikan A0. A0 satuannya Newton meter kuadrat. Jadi 400 dikalikan A0 itu bawaan sebesar 10⁻6 Newton meter kuadrat, sehingga didapatkan P-nya adalah 400 kali 10⁻6. Nah, yang kedua selanjutnya adalah menghitung los penampang kawat logam saat putus. Di sini kita bisa pakai rumus X sama dengan A0 min F per A0. Jadi dimasukkan saja X-nya itu AR, AI per 1 per R sama dengan A0. A0 berarti A1-nya ini AI-nya sama dengan 1 per, tadi karena R-nya 30%, jadi 30 per 100 sama dengan 0,3, R-nya 0,3 A0. Baik, seperti itu. Jadi AI-nya kita dapatkan sebesar 0,70. 0,70. Yang selanjutnya kita substitusikan nilai P yang didapat dan AR. Jadi langsung kita masukkan saja. Kita masukkan disubstitusinya variansi F sama dengan P per AI. Oke, sama dengan 400 MPa dikalikan A0 sama dengan dikalikan AI deh. Ini dikalikan ini AI. Jadi 400 per 0,70 dari AI yang kita cari sebelumnya didapatkan 571,41 MPa. Dapatkan 57,41 MPa. Nah, setelah itu kita terakhir menghitung regangannya. Regangan. Kita bisa pakai E sama dengan ln AI sama dengan A per AF I sama dengan 1 per 0,70. Hapus dulu ini. Ya, hapus. Oke, hapus. Per AF sama dengan 1 per 0,70.
Jadi selanjutnya sama dengan 1,43 pindah sini saja karena penuh. Jadi dibalik ruas E sama dengan len 1,43. Oh iya, jadi E-nya 0,3573 kalau nggak salah. Bila ada kurang dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.